Apa yang rela kamu korbankan demi kekayaan? Apakah kehormatan, tubuh, atau bahkan jiwamu sendiri? Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tersebar cerita tentang seorang perempuan muda yang terjerat dalam praktik pesugihan seks. Kisahnya bukan hanya menakutkan, tapi juga penuh kutukan dan kematian. Bersama saya Kang Jawa, tetap di Pojok Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa itu bernama Wonoboyo, sebuah desa yang tampak biasa di siang hari. Hijau, subur, dengan sawah dan kebun yang luas. Namun, begitu malam menjelang, suasana berubah drastis. Kabut tipis turun dari perbukitan, dan suara gamelan mistis terdengar samar dari arah hutan. Masyarakat sekitar mempercayai adanya tempat pesugihan tersembunyi di balik lebatnya hutan jati. Sebuah petilasan tua, konon tempat pemujaan yang menawarkan kekayaan instan dengan syarat harus menyerahkan tubuh dan jiwa pada makhluk gaib penjaga tempat itu. Dari sinilah kisah Arni dimulai. Seorang gadis cantik berusia 22 tahun. Gadis cantik dan lugu ini berasal dari keluarga yang miskin dan harus menghidupi ibu serta adiknya yang masih kecil. Hidup di garis kemiskinan, Arni hanya ingin satu hal, kehidupan yang lebih baik. Tapi, jalan yang ia pilih justru membawanya ke dalam kegelapan. Arni pertama kali mendengar soal pesugihan seks dari seorang wanita kaya di kota yang sering berkunjung ke desa di mana dia berasal. Wanita itu selalu datang dengan mobil mewah, memakai perhiasan emas, dan sering memberi amal kepada warga sekitar. Arni penasaran, dan ketika berani bertanya, wanita itu hanya menjawab, kekayaan ada harganya, tapi tidak semua orang mampu membayar. Arni akhirnya dibawa ke sebuah ritual. Malam itu mereka mendaki bukit kecil ke sebuah bangunan tua seperti candi yang tertutup, rimbun penuh dengan pepohonan. Di sana seorang dukun perempuan tua menyambutnya. Ritual dimulai. Mandi bunga, meminum air kembang, dan menari di bawah cahaya bulan dengan tubuh setengah telanjang. Diiringi nyanyian Jawa kuno yang lirih dan menyesalkan. Tubuh Arni seperti digerakkan oleh kekuatan yang tak dia pahami. Setiap gerakannya begitu gemulai, namun terasa berat, membuat udara di sekitar terasa panas, seperti ada energi lain yang hadir. Saat kain tipisnya melayang tertiup angin, dia merasa malu, namun tak bisa berhenti. Di balik cahaya remang pelita, sesosok bayangan tinggi besar mendekat. Nafasnya kasar, tapi tak bersuara. Dalam hening, Arni merasakan sentuhan yang tak berasal dari manusia. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa asing yang mengguncang badan. Pagi hari, saat ritual selesai, tubuh Arni terasa lemas. Namun, seolah ada gairah baru yang tumbuh, bukan gairah cinta, tapi semacam ketagihan yang gelap, yang sulit dijelaskan. Kemudian datanglah pengantin gaib. Sosok laki-laki besar, tinggi, tanpa wajah,
yang hanya muncul di bayangan. Sejak malam itu, kehidupan Arni berubah drastis. Dia mulai menerima uang secara misterius. Pelanggan berdatangan tanpa dia menawarkan. Dan tubuhnya seolah selalu memikat siapapun yang menatapnya. Tapi, dia juga mulai melihat hal-hal yang mengerikan. Bayangan hitam duduk di sudut kamar setiap malam. Tubuhnya sering terasa berat, seperti ditindih. Dan tiap bulan purnama, ia mengalami mimpi yang sama. Digauli oleh sosok hitam tanpa mata, dan suara mengerang seperti binatang. Arni sempat mencoba keluar dari lingkaran ini. Dia berhenti melayani, menjauh dari desa dan bersembunyi di kota. Tapi teror justru semakin menjadi. Setiap laki-laki yang mendekatinya meninggal secara mengenaskan. Salah satu adalah pacarnya yang baru ia kenal di Semarang. Ditemukan tewas di kamar hotel dengan tubuh membiru dan wajah. Ia mendatangi seorang kiai di kota. Setelah ruqyah, kiai itu berkata, "Kamu sudah menikah dengan makhluk itu, dan dia tidak akan membiarkanmu pergi." Tak lama, Arni hilang. Rumah kontrakannya ditemukan dalam kondisi berantakan, acak-acakan, dengan dinding penuh goresan kuku. Di lantai hanya tersisa kain kebaya merah basah dan darah kering di lantai kamar mandi. Desas-desus mengatakan, Arni tidak mati. Ia hanya berpindah wujud. Beberapa warga mengaku melihat perempuan mirip dirinya berkeliaran di petilasan tempat pesugihan itu, menangis lalu tertawa histeris. Pesugihan seks bukan sekedar legenda urban. Di balik kisah-kisah menyeramkan itu ada peringatan nyata bahwa kekayaan instan selalu menuntut harga yang tak terlihat dan seringkali terlalu mahal untuk dibayar. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa like, komen kisah mana lagi yang ingin kamu dengar, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor nyata selanjutnya. Ingat, hantu bukan satu-satunya makhluk yang menakutkan. Terkadang manusia dan pilihannya jauh lebih menyeram. Sampai jumpa di kisah mencekam selanjutnya. Tetap bersama saya Kang Jawa dan Pojok Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.